Hari ini kita akan belajar tentang mengenai diskusi debat dan memiliki argumen pro dan kontra yang akan dibacakan oleh Saudari Lia Susi Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dewi Anggraini sebagai moderator. Kali ini kita akan membahas debat mengenai kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan sistem PSBB di daerah masing-masing. Saya akan perkenalkan rekan saya yang menjadi debat pro dan kontra. Saya persilahkan untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susi Prastuti. Saya akan membawakan argumen yang kontra. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Anur Wahid. Saya akan membawakan pro. Nah, saya akan memulai dari argumen saudara tentang kebijakan pemerintah yang tidak setuju. Silahkan argumen Anda. Ya, bagi saya sendiri yaitu di tempat saya tidak melakukannya PSBB. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi telah mengadakan konferensi pers dengan kepada publik mengenai kebijakan pilihannya guna menyikapi COVID-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi masyarakat ini untuk memutuskan tali persebaran COVID-19. Akan tetap dalam pemberlakuan PSBB ini tidak semua daerah atau tidak semua kota diterapkan. Contohnya itu seperti kota saya sendiri. Di kota saya sendiri tidak diberlakukannya PSBB. Guna diberlakukannya PSBB itu karena di daerah tersebut tidak adanya zona merah atau waspada terhadap COVID-19 yang sudah menyebar. Dan pemerintah sendiri sudah memberlakukannya, tetapi ada beberapa yang belum. Di antaranya itu kota saya sendiri. Salah satu diadakannya PSBB itu sendiri yaitu diadakannya persebaran COVID-19. Akan tetapi saat ini pemerintah itu telah mengadakan barang siapa yang melanggar PSBB itu akan diberlakukan penjara atau denda keluar rumah atau melanggar peraturan tersebut akan dikenakan denda 100 juta atau dengan penjara minimal 1 tahun. Tetapi banyak juga di sini yang banyak melanggar tersebut. Katanya itu guna memutuskan tali persebaran COVID-19, akan tetapi mengapa banyak masyarakat yang PHBH atau masyarakat yang masih berkeliaran di jalanan. Sudah? Menurut saya itu belum perfect atau belum tegas itu pemerintah, karena masih banyak masyarakat yang berkeliaran di daerah setempat. Contohnya itu Kota Tangerang. Kota Tangerang itu sudah menetapkan persyaratan berskala besar, akan tetapi banyak masyarakatnya yang melanggar atau masih berkendara berkeliaran atau pulang kampung. Padahal pemerintah sudah menetapkan larangan mudik. Barang siapa yang mudik atau pulang kampung akan ditunda juga atau balik. Tapi banyak saja yang melanggar peraturan tersebut dan itu tidak dikenakan sanksi. Itu hanya berlapas lantas di kertas saja. Kenapa tidak diterapkan? Padahal banyak manusia atau masyarakat yang melanggarnya. Tapi kenapa itu tidak terlalu tegas terapannya? Baik,
sekian. Ya, saya simpulkan terlebih dahulu, berarti di daerah saudara Susi sendiri, menurut Susi sendiri itu Susi kurang setuju atas kebijakan pemerintah mengenai PSBB untuk virus corona ini. Dan harapannya semua pun kita sebagai masyarakat juga harus menyadari ya bagaimana seharusnya kita bisa menangkal virus itu sendiri. Nah, terima kasih atas argumennya. Saya persilakan kepada Saudara Koif mengenai argumen setuju tentang kebijakan pemerintah mengenai PSBB. Saya persilakan. Oke, terima kasih rekan Lia atas waktunya. Menurut saya ya, PSBB ya lebih cocok lah untuk kita mengatasi pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Kita bisa memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, marilah kita bersama dengan pemerintah, kepolisian, TNI, ataupun perangkat desa gitu. Saya sih setuju ya antara gimana ya, penerapan PSBB ini, karena ya bisa mengontrol keluar masuk antara dari zona merah ke belum zona merah seperti zona kuning atau hijau. Itu sangat tepat bagi saya. Oleh karena itu bisalah kita bisa melakukan PSBB itu dengan tertib dengan disiplin gitu. Wajah dari saya, mungkin nanti kita bisa jalan. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih atas argumen dari Saudara Koif sendiri. Berarti kan di daerah Saudara Koif sudah melakukan PSBB ya? Untuk di daerah saya itu belum penerapan PSBB. Ya, saya mengambil contoh dari kota Semarang itu sendiri itu ya bagus lah, karena untuk di daerah kota Semarang sendiri itu kan sudah zona merah. Tapi untuk dilarang mudik itu sangat memungkinkan untuk mencegah pandemi COVID-19 itu sendiri. Itu. Ya, terima kasih. Untuk di daerah saya sendiri itu belum menerapkan PSBB seutuhnya. Tetapi sudah ada upaya untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ya? Iya, sudah. Nah, Boleh menyanggah? silakan Saudara Susi. Bisa dikatakan oleh Saudari Anur kan tadi kan merasa setuju bagaimana jika masyarakat kecil itu sedang berada di kawasan PSBB, sedangkan masyarakat kecil banyak terbengkalai untuk tidak berjualan, yang biasanya berjualan ini sudah berjualan. Dan akankah mata pencaharian itu akan terpenuhi atau adakah program pemerintah untuk memberi subsidi kepada masyarakat sekitar setempat, karena pada saat ini banyak sekali atau sedang beredar isu-isu yang berdampak saat COVID-19 yang PSBB dilakukan. Masyarakat kecil itu susah untuk mencari ekonomi atau makan sendiri. Terima kasih. Ya. Oke, saya ingin menjawab ya. Ya, itu salah satu yang permasalahan ya. Akibat dari PSBB itu sendiri, itu akan perekonomian dari negara kita itu melemah. Oleh karena itu, dari seperti ya, pedagang seperti pedagang apa ya, dari elektronik itu ya, kita bisa menjualnya online ya.
dan penjualan online itu bisa mengatasi itu semua. Karena kalau kita keluar kan tidak bisa sih, tidak bisa mungkin ya. Nah, nanti bisa menjual online dari penduduk kecil itu sendiri, atau mungkin bisa kita jualan dari sekitar desa kita, desa kita yang belum terkena PSBB itu sendiri. Itu Gimana, Saudara Susi? Sudah Baik, bisa diterima. jadi ini PSBB tersebut, jadi PSBB tersebut kan terkena dari, berarti kan gimana Saudara Susi? Baik, bisa diterima. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana sih jika mengatasi masyarakat yang mematuhi peraturan? Kan mau si Anda sendiri kan percaya atau mendukung adanya PSBB, tetapi sudahkah diberlakukan oleh masyarakat setempatnya untuk menggunakan kebijakan tersebut? tadi Kan banyak